Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar di spreadsheet ya, atau di Google Sheet. Dan hari ini kita akan melakukan simulasi bagaimana caranya mengelingkan ya, atau menghubungkan data-data yang beda file seperti ini. Jadi kita punya contoh 5 file ya, 5 file data spreadsheet teman-teman. Nah, di sini ada data 1, data 2 ya, kemudian data 3, data 4. Nah, data 1, 2, 3, 4 ini nanti akan kita tarik ke file rekap ya. Akan kita tarik ke file rekap. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini, teman-teman. Kita lihat dulu ya, isi data 1, 2, 3, 4 ini seperti apa. Ini data 4 ya, isinya seperti ini. Ada nomor, kecamatan, desa, jumlah penduduk. Kemudian data 3 juga sama ya, seperti ini. Kemudian data 2 juga sama seperti ini. Data 1 pun sama ya. Nah, ini rekap masih kosong. Nah, di sini nanti akan mengambil ya, atau mengelingkan daripada file-file tadi ya, dari data 1 sampai data 4. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya gampang teman-teman. Kita akan mencoba untuk narik data yang di file data 1 dulu ya. Nah, caranya sama dengan kita menggunakan rumus importing ya. Import ring maksudnya. Nah, import ring seperti ini. Nah, di sini ada penjelasan, teman-teman. Kalau penjelasannya tidak keluar, ini bisa diklik aja tanda serunya seperti ini. Nah, ini keluar. Nah, di sini ada dua ini ya, ada dua tempat yang harus kita masukkan. Yang pertama adalah URL spreadsheet-nya atau alamat file tadi. Nah, dalam hal ini adalah alamat file data 1 ya, yang akan kita ambil, kemudian string rentangnya. Nah, jadi isi di dalam sheet berapa yang akan kita ambil gitu ya. Oke, biasanya di sini saya langsung ngasih tanda petik 2 kali seperti ini, kemudian titik koma, tanda petik 2 kali seperti ini. Nah, ini menandakan bahwasanya ya, tanda petik yang pertama ini ya teman-teman, ini merupakan nanti adalah alamat daripada file yang akan kita ambil ya, atau URL spreadsheet-nya ya. Nah, yang kedua ini adalah rentang ya, atau tempat data itu di mana. Misalnya dia di sheet 1, sheet 2, sheet 3, kemudian di sheet 1 itu dari rentang berapa, misalnya A1 sampai A10 ya, atau A1 sampai B12 dan seterusnya. Jadi di sini saya langsung seperti ini biasanya. Tanda petik 2 kali, titik koma, kemudian tanda petik 2 kali yang kedua. Oke, jadi kita coba untuk ambil URL yang pertama ya, teman-teman. Nah, jadi URL yang pertama, data 1 ini ya. Nah, data 1 ini, di sini teman-teman bisa ambil alamatnya dari sini. Ini kan data 1 ya. Kita copy saja. Setelah kita copy, kita masuk ke rekap tadi lagi ya. Nah, di sini kita paste kan. Nah, kita paste kan di sini, teman-teman. Kita paste. Oke. Kita paste kan. Terus kemudian tinggal yang kedua ya. Yang kedua di sini. Nah, yang kedua ini itu berarti adalah rentannya ya. Kita lihat di data 1. Di data 1 ini data yang akan kita ambil ada di sheet berapa? Nah, di sini ada di sheet 1 ya. Di sheet 1, kemudian rentangnya adalah A di sini ya. A1 sampai D6 nih. A1 sampai D6. Nah, berarti di sini di dalam rekap di tanda petik ini kita tulis saja sheet 1, jangan lupa dikasih tanda seru seperti ini menunjukkan dia berada di sheet 1. Kemudian di A1.2 D6 ya. Jadi A1.2 D6. Jadi di sini import ring, terus kemudian alamat URL-nya atau alamat filenya, kemudian yang kedua adalah rentangnya. Nah, kemudian kita enter ya. Enter dia loading. Nah, maka dia akan ngambil data yang tadi ya, data yang di data 1. Yaitu nomor, nama, desa, jumlah penduduk ya. Oke, kita sudah dapat data 1. Kalau misalnya di data 1 ini kita kasih kita edit ya, misalnya kita kasih nama desa, misalnya di sini desa
Maju, misalnya yang kedua Desa Jaya, kemudian Desa Makmur, kemudian selanjutnya misalnya Desa Berkah ya. Sebutnya di sini misalnya Desa Indah. Kemudian jumlah penduduknya misalnya kita tulis di sini 1.400, misalnya di sini ada 2.100 ya. 1.350, misalnya di sini misalnya ada 3.276, misalnya di sini ada 721 misalnya. Nah, setelah ini kita isi karena sudah di-linkkan di rekap tadi ya di data 1 ini, maka kita lihat di rekapnya secara otomatis di rekap juga akan terisi. Ya, dia akan terisi. Walaupun dia beda file, dia bisa mengelingkan ya terisi. Nah, jadi seluruh data 1 ini apapun yang isinya diedit di dalam sini, maka di rekapnya juga akan ikut berubah karena sudah terlinkkan gitu. Oke, sekarang kita coba yang kedua ya, data 2. Nah, ini data 2, isinya sama teman-teman. Data 2. Nah, caranya seperti yang pertama tadi, ya kita ulangi, bahwasanya di sini kita menggunakan import ya. Import ring, klik seperti ini. Kemudian kebiasaan saya kalau kita mau import ring itu saya tanda petik 2 kali, kemudian titik koma tanda petik 2 kali. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwasanya tanda petik 2 kali ini merupakan ini adalah alamat file yang pertama, ya ini alamat file atau alamat URL yang harus kita isi. Kemudian di sini adalah tempat data itu di mana. Nah, tempat data itu misalnya di sheet 1, sheet 2, kemudian di dalam sheet 1 misalnya itu di rentang berapa ya, misalnya A1 sampai A10 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita ambil data 2 ya, berarti kita masuk ke data 2. Kita masuk ke data 2 ini. Data 2 ini alamatnya adalah ini, kita copy saja. Kita copy, kemudian kita masuk ke rekap lagi, di sini kita pastekan ya. Kita pastekan. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi ke data 2 untuk mengisi ini ya. Untuk mengisi ini, dia berada di sheet berapa dan rentang berapa. Ini data 2. Data 2 ini berada di sheet, di sheet 1 ya. Di sheet 1 rentangnya A2 sampai di 6. Kenapa A2 sampai di 6? Karena ini nggak kita ambil ya. Untuk judulnya ini nggak kita ambil teman-teman, yang kuning ini. Yang kita ambil dari sini aja ya. Dari 1 sampai sini. Berarti di sini adalah A2 ya. Di sheet 1 berarti di A2. Jadi sel 1 ini adalah di A2. A2 sampai D6 ya. D6. Nah, berarti kita kembali ke rekap. Di sini kita isi berarti sheet 1 ya. Boleh kecil, boleh besar ini. Tidak masalah. Sheet 1 jangan lupa tanda seru menunjukkan dia berada di sheet 1. Kemudian A2 titik 2 D6. Nah, karena dia berada di A2 dan D6. Nah, kalau sudah kita enter, maka dia akan ngambil data ya. Kecamatan 2 dia otomatis akan terlink di sini. Manakala data 2 ini kita isi misalnya ya. Di sini kita isi misalnya desa bagus, misalnya di sini desa pinggir, misalnya di sini desa tengah, desa atas, kemudian misalnya desa kiri. Nah, jumlah penduduknya kita isi coba ya. Kita isi misalnya 4521, kemudian 3261, misalnya di sini 2300 ya. Kemudian di sini 1750, di sini 1654. Nah, maka begitu data 2 kita isi, yang direkap tadi, dia akan ikut terisi juga. Ya. Ini data 2 tadi ya. Maka dia akan terisi juga. Gitu. Nah, begitu juga dengan data 3. Di saat data 3 ini akan kita ambil ya. Itu caranya seperti tadi. Data 3 isinya sama ya. Nah, seperti tadi, berarti kita letakkan di sini fungsinya atau rumusnya. Kita menggunakan import ring. Kemudian kebiasaan saya seperti ini, tanda petik 2 kali, titik koma, tanda petik 2 kali, tutup kurung.
Yang pertama ini adalah alamat data 3 ya. Berarti ini kita copy alamatnya. Kemudian kita pastekan di sini. Kita pastekan, terus kemudian ini merupakan di mana data itu terletak. Berarti di sheet 1 ya nih. Data 3 sheet 1 dia berada di A2 dan D6 ya. A2 sampai dengan D6. Berarti di rekap ini kita tulis di sini sheet 1. Sheet 1 jangan lupa tanda seru, A2, kemudian titik 2, D6. Kalau sudah kita enter, maka data 3 dia akan masuk ke sini. Begitu juga dengan data 4, sama dengan import string ya. Seperti ini, buka kurung, terus kemudian kebiasaan saya kasih tanda petik 2 kali, titik koma ya. Kemudian tanda petik 2 kali seperti ini. Ya, tanda petik yang pertama ini kita ambil data 4 ini ya. Berarti kita copy alamatnya. Nah, copy di sini ya, kita paste. Kemudian di sini rentannya adalah kita lihat di sheet 1. Kemudian di sini adalah sama A2 sampai dengan D6. Berarti di sini sheet 1, jangan lupa tanda seru ya. Kemudian A2 titik 2 D6. Kalau sudah kita enter. Nah, maka data 4 juga sudah masuk ya. Nah, data 4 juga sudah masuk di dalam rekap ini. Jadi segala bentuk aktivitas, kalau sudah linknya kita buat seperti ini teman-teman, segala bentuk aktivitas di data 1, data 3, data 2 ya, ini data 4 maksudnya tadi, data 1, itu pasti akan masuk di dalam rekap, file rekap ini teman-teman. Ya, misalnya data 4 nih, saya isi aja satu desa ya, desa Teguh misalnya, seperti ini. Maka di dalam rekap nanti dia otomatis akan masuk di sini. Tuh. Jadi segala aktivitas di data 1, 2, 3, 4 dia akan masuk di sini. Gitu. Baiklah teman-teman, demikianlah ya cara mudah untuk melakukan rekapitulasi data di file yang berbeda ya, di spreadsheet atau Google Sheet, atau mengelingkan ya dari beberapa file yang berbeda di dalam sebuah satu file. Baik bentuknya rekapitulasi atau bentuknya penghimpunan data. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapatkan update dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.